Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Guru Ingin Berbagi. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengerjakan LK 3.1. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, mohon di like dan di komen, di share, dan juga jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kali ini bagaimana cara mengerjakan LK 3.1. Sebelumnya saya sudah mendownload di LMS LK 3.1-nya. LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, pada kolom pertama Bapak Ibu itu ada lokasi. Nah, Bapak Ibu tulis di mana lokasi tempat Bapak Ibu melaksanakan praktek tersebut. Kemudian lingkungan pendidikan. Nah, maksud lingkungan pendidikan di sini, apakah Bapak Ibu praktiknya di SD, kayak Bapak Ibu tulislah sekolah dasar gitu. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, di tujuan ingin dicapai ini Bapak Ibu tulis tujuan apa yang ingin Bapak Ibu capai ya. Kemudian kolom berikutnya penulis, Bapak Ibu tulislah nama Bapak Ibu masing-masing di sini. Kemudian tanggal berapa Bapak Ibu melakukan praktik ini. Nah, kita lanjut ke kolom berikutnya, situasi. Nah, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Jadi kondisi ini Bapak angkat atau Bapak tuangkan, Bapak Ibu tuangkan di kolom tersebut. Kemudian mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Nah, maksudnya sini praktik ini penting untuk dibagikan untuk apa sih gitu. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, Bapak Ibu tulis peran Anda sebagai apa? Kalau di sini peran Anda sebagai guru, maka Anda tulis di sini peran Anda sebagai guru. Kemudian tantangan kolom berikutnya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu tulis tantangan apa saja yang menjadi tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat. Bapak Ibu tulis di sini siapa saja yang terlibat, apakah ada teman sejawat, kemudian kepala sekolah, Bapak tuangkan di kolom tersebut. Kemudian pada kolom berikutnya itu ada aksi. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Maka seandainya Anda mendapat tantangan, maka langkah apa saja yang Anda lakukan. Kemudian strategi apa yang digunakan. Strateginya juga Anda Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian bagaimana prosesnya. Jadi siapa saja yang terlibat, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, Bapak Ibu tuangkan di kolom ini. Kemudian apa saja sumber daya untuk materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, juga Bapak Ibu tuangkan di sini. Kemudian kolom berikutnya refleksi hasil dan dampak. Nah, bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan. Jadi setelah Anda melakukan itu, apa dampaknya? Kemudian apakah hasil efektif? Nah, pertanyaannya, apakah hasilnya dari dampak tersebut apakah efektif atau tidak efektif? Maka Bapak Ibu tuangkan di sini. Kemudian mengapa? Jawabannya. Kalau misalkan efektif, mengapa? Kemudian tidak efektif, juga perlu alasan, kan gitu. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Maka Bapak Ibu tulis juga di sini, dituangkan. Kemudian apa pembelajaran ini, keseluruhan proses tersebut. Maka Bapak Ibu juga tuangkan di sini. Nah, pada kesempatan ini kebetulan saya sudah mencoba membuat LK 3.1
menyusun best practice. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadi referensi dari LK tersebut. Nah, pada kolom ini di atasnya ada nama Bapak Ibu, tulis nama Bapak Ibu masing-masing, kemudian NIM, juga LPTK tempat Bapak Ibu melakukan PPG, kemudian kelasnya. Kelas di sini maksudnya kelas di PPG tersebut, LPTK tersebut. Kemudian pada kolom berikutnya ada lokasi. Nah, kebetulan saya di sini mengambil lokasi di SD 96/3 Bunga Tanjung. Kemudian lingkup pendidikannya adalah sekolah dasar. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian penulis saya sendiri, Hasan Basri SPD. Kemudian tanggal itu adalah tanggal 30 bulan 8 2022. Nah, situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam proses praktik ini. Nah, saya membuatnya di sini. Motivasi belajar siswa menurun terjadinya pada saat pembelajaran berlangsung yang ditandai dengan perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran siswa, merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas. Nah, perubahan yang terjadi seperti yang pertama, malas mengerjakan soal yang diberikan guru, kemudian sering ngobrol pada saat pembelajaran, kemudian yang ketiga, malu dalam mengungkapkan pendapat, kemudian yang keempat, ingin cepat pulang pada saat di sekolah. Nah, kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di kelas. Kemudian tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Nah, saya membuatnya sini adalah setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu pertama, orang tua jarang di rumah karena sibuk bekerja. Kemudian yang kedua, tidak adanya motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, siswa merasa tidak ada gunanya untuk sekolah. Dan yang keempat, hilangnya percaya diri yang timbul dari dalam diri siswa. Nah, tantangan dari sisi siswanya berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada di sekolah seperti yang pertama, faktor guru dalam pemilihan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, kurangnya pemanfaatan TPAJK dalam kelas. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat, ruang kelas yang tidak nyaman ketika digunakan siswa. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewati dengan berbagai cara seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar siswa serta model pembelajaran lain yang mendukung. Kemudian aksi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, tantangan yang ada di atas harus diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional, di antaranya yaitu yang pertama berkaitan dengan media ajar. Guru bisa menggunakan media konkret sehingga siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Jika media yang sudah ada, bisa juga dikolaborasikan berbasis TPAJK sehingga siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan model pembelajaran, guru juga diyakini sudah hafal dengan sintak dari model pembelajaran yang akan dipilihnya, dari mulai tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan penilaian, seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tentu dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator pencapaian, serta ranah dan rubrik. Penilaian yang melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian yang keempat,
Berkaitan dengan kondisi ruangan, guru bisa mendesain ruangan dengan baik, mulai dari kebersihan, keterampilan, dan keindahan, sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang baik serta pembelajaran yang nyaman. Nah, kemudian kolom berikutnya, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apa hasil efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, saya membuatnya di sini. Dampak dari penerapan media berbasis TPSK yang diimplementasi yaitu berbasis media pembelajaran yang inovatif serta dipadukan dengan model pembelajaran PBL, membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok serta berkelompok menjawab soal yang diberikan guru. Dengan menggunakan model PBL, siswa lebih termotivasi daripada dengan model pembelajaran konvensional. Terlihat dari indikator keaktifan naik dari sebelum penggunaan PBL. Nah, demikian Bapak Ibu, inilah LK 3.1 menyusun best practice. Nah, demikian Bapak Ibu pada kesempatan ini, pada video saat ini mungkin bermanfaat Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya. Semoga channel ini semakin berkembang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.